Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Pemirsa, sahabat-sahabatku, saudaraku yang kami hormati, hari ini hari Kamis tanggal 5 Agustus tahun 2021. Mudah-mudahan panjenengan semua senantiasa diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit mudah-mudahan segera diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya masalah segera diselesaikan masalahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kami menyapa panjenengan semuanya hari ini dalam tema iman dan amal soleh adalah solusi terbaik di masa pandemi ini. Menindaklanjuti yang kemarin, bahwa iman dan amal soleh serta berkata benar dan bersabar adalah ciri-ciri orang yang beruntung, maka hari ini kami akan menjelaskan tentang iman dan amal soleh saja. Pemirsa, saudaraku, sahabatku yang sangat kami sayangi, manusia hidup di masa pandemi ini harus tahu, harus mengerti apa solusinya, apa modalnya. Karena di masa pandemi ini seluruh lapisan masyarakat terdampak begitu luas dan dahsyat. Apa modal kita agar tetap eksis, tetap hidup, tetap bahagia, dan tetap sukses, sehat di masa pandemi ini? Yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun posisi kita, apapun jabatan kita, apapun pangkat kedudukan kita, sepanjang iman masih di hati, insya Allah panjenengan semua akan selamat dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak punya iman dalam masa pandemi ini, maka kita akan terjerumus pada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak punya iman di masa pandemi ini, kita tidak malah mendekat pada Allah, malah semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat masjid ditutup sementara, kita tidak malah merajinkan sholat kita, malah menjalankan sholat kita. Di saat masjid ada PPKM, kita malah jarang sholatnya. Ini sungguh musibah yang amat besar. Maka jadikan pandemi ini sebagai sarana untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dengan gempa bumi yang dahsyat kemarin, terutama di Jawa Timur sebelah selatan, masih belum mampu mengingatkan kita agar dekat kepada Allah, kalau dengan banjir dan sebagainya kemarin belum mampu mendekatkan diri kita kepada Allah, hari ini dengan virus yang begitu menakutkan, masih belum menyadarkan diri kita untuk segera mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Harus dengan apa lagi Allah mengingatkan kita agar kita mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman adalah yakin
percaya bahwa virus itu ada yang menggerakkan, virus itu ada yang menciptakan, dan virus itu pun ada yang menghentikan. Siapa? Tiada lain, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Besar. Oleh karena itu, mari tancapkan iman dalam hati. Segera mendekat kepada Allah, segera memperbanyak ibadah kepada Allah, agar cobaan musibah yang datang pada bangsa ini segera diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak, maka tunggulah masa kehancuran kita, masa kehancuran dunia ini. Allah banyak sekali mengingatkan kepada kita, baik dengan gempa, banjir bandang, atau musibah yang lain. Hari ini Allah mengingatkan begitu dahsyatnya musibah virus ini. Semuanya terdampak, pedagang terdampak, pegawai terdampak, wira swasta terdampak, pengusaha terdampak. Tidak hanya dampak ekonomi, tapi dampak hilangnya nyawa. Apa solusi yang pertama? Ayo kita seringkan bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita menjadi orang-orang yang benar-benar dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, solusi di masa pandemi ini adalah memperbanyak amal soleh, memperbanyak amal kebaikan untuk sesama. Boleh kita rajin ke masjid, boleh kita rajin tahajud, boleh kita rajin ibadah-ibadah yang lainnya, tapi mari kita wujudkan setelah kita rajin ke masjid. Mari ketika kita pulang, kita harus berbaik dengan keluarga kita, harus berbuat baik kepada tetangga kita, harus beramal soleh kepada lingkungan kita. Yang perlu kita pertanyakan adalah kita rajin ibadah, kita rajin puasa, kita rajin tahajud dan lain sebagainya, tapi kita juga rajin menipu saudara-saudara kita. Kita juga rajin memfitnah saudara-saudara kita. Ini perlu dipertanyakan, bahwa ibadah kita belum ada hasilnya, bahkan tidak ada hasilnya. Oleh karena itu, agar iman berwujud ibadah pendekatan kepada Allah, harus kita wujudkan dengan amal soleh, harus kita wujudkan dengan amal baik kepada lingkungan dan masyarakat. Ini adalah momen terbaik. Di saat orang susah, kita mau mengulurkan tangan kita. Di saat orang minta tolong, kita mau melangkahkan kaki kita. Di saat orang lain sibuk dengan kepentingannya sendiri, kita masih mau memberikan solusi kepada orang lain. Ini artinya beramal soleh. Ini artinya beramal baik kepada orang lain. Ini sangat penting di masa pandemi ini. Banyak saudara-saudara kita, banyak sahabat-sahabat kita yang kekurangan ekonomi. Banyak saudara-saudara kita yang pada hari ini saja untuk dimakan sangat sulit. Oleh karena itu, apabila panjenengan ada sedikit rezeki, tolong sisihkan, walaupun itu hanya Rp1.000, agar dengan beramal soleh kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari tebarkan kebaikan. Orang yang senantiasa menebar kebaikan di tengah-tengah masyarakat, suatu saat dia terjepit, akan ada tangan-tangan yang digerakkan oleh Allah untuk menolong orang tersebut. Sebaliknya, orang yang senantiasa membuat onar di tengah-tengah masyarakat, orang yang senantiasa berbuat keburukan di tengah-tengah masyarakat, maka suatu saat ia terjepit, tidak ada seorang pun yang menolong, tidak ada seorang pun yang mau memberi solusi.
Oleh karena itu, agar kita hidup ini menjadi lebih baik, dicintai Allah dan dicintai manusia, maka tebarlah kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Demikian yang dapat kami haturkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada hari ini dapat ada manfaatnya, dapat ada berkahnya, sehingga dapat memberikan solusi di masa pandemi ini. Iman kuatkan, amal soleh tebarkan. Insya Allah hidup panjenengan akan selamat fid dini wad dunya wal akhirah, akan selamat nyawanya, selamat hartanya, dan berkah ilmu dan keluarganya. Demikian akhirul kalam, ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.